Oke, ini sebenarnya sebuah struktur dari enzim telomerase, tapi nggak akan saya bahas ya. Eh, Tadi sudah enzim telomerase tadi dari telomerase reverse transkriptase atau enzim telomerase terbalik, kemudian RNA, kemudian diskering tadi sudah. Pada usia tertentu, panjang telomere pada laki-laki lebih cepat memendek yang dipengaruhi oleh faktor mutasi diskering, hormon estrogen, dan peningkatan stres oksidatif. Hormon estrogen berperan sebagai antioksidan. Ingat, laki-laki juga memiliki hormon estrogen ya. Ingat, ayo dicari siapa yang menghasilkan estrogen pada laki-laki. Kebanyakan perempuan kan dihasilkan, tapi laki-laki juga punya. Hormon estrogen berperan sebagai antioksidan yang berpengaruh terhadap aktivitas telomerase dan pemendekan telomere pada perempuan. Proses penuaan tergantung pada beberapa faktor, termasuk kerusakan DNA akibat stres oksidatif, faktor lingkungan, usia kronologis, faktor risiko seperti kecelakaan dengan mengakibatkan kematian traumatis akibat kekerasan, dan faktor kehidup. Maka laki-laki memiliki usia lebih pendek dibanding perempuan. Nah, faktanya Anda lihat, orang tertua di dunia ini sangat jarang ditemukan laki-laki. Kebanyakan perempuan. Nah, ada yang berikutnya dilihat. Ini ya kita bisa kan agak buying ya, agak serius. Kalau di masyarakat Anda lihat, lebih banyak mana duda dengan janda. Anda bisa survei, lebih banyak janda kan? Kenapa? Banyak laki-laki yang mati dibandingkan perempuan. Itu faktanya nggak bisa dipungkiri itu ya. Jadi janda dengan duda lebih banyak janda. Akibatnya apa? Penyebabnya apa? Banyak laki-laki yang mati. Ingat, laki-laki itu gagah perkasa, tapi sayang umurnya kebanyakan lebih pendek daripada perempuan. Dan ini kebanyakan, bukan satu kepastian, tapi kecenderungan. Barangkali Anda akan membantah, loh, Pak, ada seorang simbah laki-laki umurnya di atas 100 tahun. Ya memang ada, tapi probabilitas yang terpanjang umurnya kalau disurvei antara laki-laki dan perempuan tetap lebih besar perempuan, lebih banyak perempuan. Dan juga kenapa perempuan lebih panjang? Salah satunya juga kromosom seks X-nya 2, XX. Seorang bayi lahir tanpa kromosom seks X pasti mati dalam kandungan. Tapi kalau seorang bayi lahir tanpa kromosom seks Y masih bisa hidup. Nah, laki-laki X-nya kan cuma 1, perempuan X-nya 2. Dan itulah salah satu kenapa perempuan umurnya kebanyakan lebih panjang daripada laki-laki. Kecenderungan, jangan dikatakan, loh, Mbak, simbah saya, nenek saya juga meninggal dulu daripada kakek. Iya, tetap ada, tetapi ingat, itu namanya probabilitas. Tetap lebih banyak yang panjang perempuan daripada laki-laki usianya. Oke? Harus Anda pahami sekarang. Oke. Berikutnya, inilah telomere adalah ini nggak usah ya. Ini aja. Ini Anda bisa baca untuk referensi aja, nggak apa-apa. Telomere berfungsi menjaga stabilitas dan integritas kromosom agar tidak terjadi penggabungan, ya, mencegah terjadi degradasi oleh nuklease, menentukan banyaknya pembelahan sel yang dapat dilakukan secara normal. Oke. Ya, tadi sudah kita bahas, saya lewati aja ini dari tadi sudah kita bahas ya. Saya lewati aja ini, tadi sudah, ini gambar yang lain. Oke, ini secara global seperti ini. Bahwa pada leading strand maupun leading strand semuanya punya potensi untuk menghasilkan pita anakan yang lebih pendek. Di mana posisinya? Tetap pada ujung 5 aksen. Kalau pada ujung leading strand bermasalah pada ujung 5 aksen juga. Pada lagging strand juga pada 5 aksen, sama-sama. Ini sangat bermasalah menghasilkan pita DNA pendek. Ya, anakan pita DNA yang pendek. Nah, ini harus Anda pahami. Oke. Pemendekan pita hasil replikasi bisa terjadi pada pita lagging strand maupun leading strand. Prinsipnya pita disertakan pada ujung 5 aksen. Oke. Ya, sekarang kita lihat kromosom. Tadi barangkali Anda agak bingung namanya telomere. Saya pertegas bahwa pemahaman telomere itu adalah ujung DNA. Kebetulan pada kromosom ini, DNA itu kan linear pada kromosom manusia eukariotik ya.
ini ujung DNA, ujung kromosom ini juga isinya ujung DNA. Maka ujung kromosom juga disebut telomere, yang di dalamnya juga ada ujung DNA, maka juga disebut telomere. Maka Anda jangan bingung pengertian telomere, ya, bahwa pengertian telomere bisa ujung DNA juga bisa ujung kromosom, sama saja. Sebab ujung DNA, ujung kromosom isinya juga ujung DNA. Nah, tadi fungsi telomere Anda sudah tahu. Oke. Bersifat repetitif sekuen. Repetitif itu pengulangan TTAGG terus TTAGG sekian kali, sekian ratus kali. Nah, ini ciri khas yang membedakan antara bagian telomere dengan non telomere. Nah, ini juga sentromer juga seperti itu, repetitif. Artinya apa? Di DNA ini, di kromosom ini ada bagian yang mengandung gen dengan tidak. Yang tidak mengandung gen itu bagian ujung di telomere dan juga pada ujung sentromer. Nah, sekarang sedikit Anda dapat membedakan kalau apa bedanya DNA yang mengandung gen dengan DNA yang tidak mengandung gen. Saya ulang, gen itu pasti DNA, tetapi DNA belum tentu gen. Contoh DNA yang bukan gen adalah bagian telomere. Bagian telomere bukan gen. Apa yang membedakan antara DNA bagian gen dengan tidak? Kalau yang non gen itu biasanya bersifat repetitif, seperti ini, pada ujung telomere. Dan juga pada sentromer juga tidak mengandung gen ini. Maka sekuen itu urutan bersifat repetitif, seperti itu. Jadi kalau kita DNA itu kita sequencing itu kita urutkan bahasa hidrogennya A, C, C, C dan sebagainya. Nanti akan kita menemukan bila tersebut ada urutan bahasa hidrogennya itu berulang bersifat repetitif, pasti bukan gen. Nah, itu pasti non gen. Nah, kalau gen itu nggak seperti itu, gen itu nggak ada ulangan seperti itu. Misal A, G, G, C, G, T dan sebagainya. Jadi nggak ada desain ulangan seperti ini. Oke, Anda sekarang tahu perbedaan bagian DNA yang merupakan gen dengan tidak dilihat dari sekuen atau urutan basa nitrogennya. Nah, contoh ini bagian telomere ini kan urutan terus repetitif, terus berurutan seperti ini ya. TTAG sekian kali ya. Ya. Oke, kita lihat pemendekan telomere. Anda lihat di sini, semakin tambah usia kita semakin pendek terus seperti ini. Nah, semakin buruknya enzim telomerase akan menyebabkan pemendekan kromosom ya. Aduh, ini agak kurang kalimatnya. Maka kromosom atau DNA setiap sel anakan akan semakin pendek. Apa menyebabkan enzim telomerase berkurang? Karena diskerin itu ya bagian penghasil enzim telomerase itu sering mengadakan mutasi. Pada laki-laki, bagian diskerin lebih cepat mutasi daripada perempuan. Maka pada laki-laki pemendekan DNA lebih cepat daripada perempuan. Maka logika secara ilmiah adalah bahwa laki-laki lebih pendek usianya daripada perempuan. Kecenderungan, mungkin barangkali Anda membantah, oh enggak lah, banyak laki-laki usianya panjang. Pemahamannya bukan seperti itu. Di antara, kalau Anda sekarang begini, sekarang ada survei, teman Anda, ada 50 laki-laki, oke sekarang di kelas, Anda ingat ya, bandingkan, kelas Anda misal isinya sekarang ada 30, 15 laki, 15 perempuan, misalnya seperti itu. Ya, atau sekarang Anda punya, kita sepakat bersama di kelas Anda sekarang ada 10 laki-laki atau 15 laki-laki, 15 perempuan. Kesepakatan bersama, catat bersama sekarang 40 tunggu 40 tahun yang akan datang. Ya, Anda catat sekarang, tunggu 40 tahun yang datang. Mana yang lebih jumlahnya bertahan? Teman Anda kelompok 10 laki-laki atau 10 perempuan? Bisa dilihat nanti. 40 tahun yang datang atau 50 tahun yang datang, kemudian Anda akan mengadakan adakan reuni. Ya. Reuni. Sepakat sekarang 10 laki-laki, 10 perempuan. 60 tahun yang akan datang saja. Anda reuni. Mana yang bertahan jumlahnya? Apakah kelompok laki-laki atau perempuan? Ini dapat dibuktikan. Ya, saya prediksi bahwa yang laki-laki lebih banyak yang meninggal daripada perempuan. Nah, itu desain Tuhan bagaimana membatasi usia manusia dengan proses secara ilmiah menggunakan DNA polimerase ini. Ini sesuatu yang nggak dapat dibantah. Kenapa? Ini adalah ayat kauniyah Tuhan yang luar biasa. Ini adalah